Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to materi Hukum Administrasi Negara di mata kuliah pengantar Tata Hukum Indonesia. Saya Hesti Rinda Arini dengan NIM 200202110066. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang urgensi HAN, definisi HAN, ruang lingkup HAN, sumber hukum HAN, serta fungsi HAN, serta hubungan HAN di tata hukum Indonesia. Saya Feby Ananda Putri dengan NIM 200202110065. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perbedaan HAN dengan HTN, hubungan dan irisan HAN dengan hukum ekonomi, serta tugas, fungsi, dan instrumen atau perbuatan pemerintah. Saya Ika Wulandari dengan NIM 200202110064 akan menyampaikan materi tentang asas umum pemerintahan yang baik, keputusan tata usaha negara, serta hukum acara tata usaha negara. Urgensi dan pengertian hukum administrasi negara. Urgensi dan pengertian hukum administrasi negara. Urgensi hukum administrasi negara kan sangat penting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara oleh administrasi negara. Keberadaan hukum administrasi negara berperan mengatur wewenang, tugas, dan fungsi administrasi negara. Di samping itu juga berperan untuk membatasi kekuasaan yang diselenggarakan oleh administrasi negara, sehingga memberikan legalitas formal kepada warga negara dan berbangsa, bernegara, serta mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Definisi hukum administrasi negara. Pengertian hukum administrasi negara menurut beberapa pakar. Yang pertama yaitu Van Vollenhoven mengemukakan bahwa hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Yang kedua, menurut C.H. Logeman mengatakan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan satu dengan yang lain, serta hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara itu dengan warga masyarakat. Yang ketiga, menurut Muhsan, hukum administrasi negara merupakan hukum mengenai struktur dan kefungsian administrasi negara. Yang keempat, menurut Prajuti Atmosudirjo, dalam S.E. Marbun 2001, berpendapat bahwa hukum administrasi negara adalah hukum mengenai pemerintah beserta aparaturnya yang terpenting, yakni administrasi negara. Dari beberapa pendapat pakar hukum dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum tentang pengadministrasian negara, yaitu mengenai pemerintah dan segala peraturan-peraturan di dalamnya, serta bagaimana menjalankan fungsi dan tugas pemerintah tersebut dalam bidang kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Fungsi, ruang lingkup, sumber hukum, hukum administrasi negara. Fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut E. de Hens, hukum administrasi negara mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi normatif, meliputi fungsi organisasi dan instrumen pemerintahan. Fungsi normatif mengatur dan menentukan penyelenggaraan pemerintah agar sesuai gagasan negara hukum yang melatar belakangnya, yaitu negara hukum Pancasila. Yang kedua yaitu fungsi instrumental, pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk menciptakan berbagai instrumen yuridis sebagai saran untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, dan instrumen yuridis tersebut harus sesuai dengan perundang-undangan. Fungsi instrumental meliputi fungsi instrumental aktif dan fungsi instrumental pasif. Fungsi instrumental aktif dalam bentuk kewenangan, sedangkan fungsi instrumental pasif dalam bentuk kebijaksanaan. Fungsi instrumental ini diarahkan pada pencapaian tujuan pemerintah sehingga mengandung asas efisien
subjektivitas. Yang ketiga yaitu fungsi jaminan hukum. Masyarakat diberikan perlindungan bila mana sikap tindak penyelenggara administrasi negara menimbulkan kerugian terhadap fungsi jaminan meliputi 3 jenis, yaitu jaminan pemerintahan yang menyangkut aspek geometrik dan demokratis, antara lain keterbukaan, inspect, berbagai mekanisme pengawasan, kontrol. Yang kedua yaitu perlindungan hukum. Yang ketiga ganti rugi. Ruang lingkup. Ruang lingkup hukum administrasi negara sesungguhnya sangat luas cakupannya. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Atmo Sidoarjo yang mengatakan bahwa ruang lingkup hukum administrasi negara meliputi yang pertama hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum administrasi negara, yang kedua hukum tentang organisasi administrasi negara, yang ketiga hukum tentang aktivitas administrasi negara yang bersifat yuridis, yang keempat hukum tentang sarana-sarana administrasi negara, terutama kepegawaian negara dan keuangan negara. Yang kelima, hukum administrasi negara pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi menjadi hukum administrasi negara kepegawaian, hukum administrasi negara keuangan, hukum administrasi negara material, hukum administrasi perusahaan negara, hukum tentang peradilan administrasi negara. Pendapat yang kedua yaitu dari Kusumati Pejo Sewojo, membagi bidang-bidang pokok hukum administrasi negara sebagai berikut. Yang pertama, hukum tata pemerintahan. Yang kedua, hukum tata keuangan termasuk hukum pajak. Yang ketiga, hukum hubungan luar negeri. Yang keempat, hukum pertahanan dan keamanan umum. Menurut Van Vollenhoven yang mendasarkan teori residu lapangan atau cakupan hukum administrasi negara meliputi hukum pemerintahan, gestur, yang kedua hukum peradilan yang meliputi hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum peradilan administrasi negara, yang ketiga hukum kepolisian, yang keempat hukum proses perundang-undangan atau legal justice. Sumber hukum administrasi negara. Dimaksud dengan sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat dikemukakannya hukum. Sumber hukum administrasi negara dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum formil adalah sumber hukum material yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu, sehingga sumber hukum tadi menjadi berlaku umum dan ditaati berlakunya oleh umum. Ada beberapa sumber hukum formil hukum administrasi negara, yaitu undang-undang dalam arti luas, kebiasaan atau praktek alat tata usaha negara, yang ketiga jurisprudensi, yang keempat doktrin atau pendapat para ahli, yang keempat yaitu traktat. Sumber hukum material. Sumber hukum material hukum administrasi negara bagi menjadi tiga, yaitu sejarah atau historis. Yang pertama, undang-undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat, dokumen-dokumen, surat-surat serta keterangan lain dari masa lampau. Undang-undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau lebih penting bila dibandingkan dengan dokumen serta surat-surat dan keterangan lain pada masa lampau, sebab undang-undang dan sistem hukum tertulis itulah yang merupakan hukum yang sebenarnya. Yang kedua yaitu sosiologis atau antropologis, menyoroti lembaga-lembaga sosial sehingga dapat diketahui apa yang dirasakan sebagai hukum oleh lembaga-lembaga itu. Berdasarkan pengetahuan dan lembaga-lembaga sosial itu dapat dibuat materi hukum yang sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, secara sosiologis, sumber hukum adalah faktor-faktor dalam masyarakat yang ikut menentukan materi hukum positif antara lain pandangan ekonomis, akademis, dan psikologis. Yang ketiga yaitu filosofis. Ada dua faktor penting yang dapat menjadi sumber hukum secara filosofis. Yang pertama, karena hukum itu dimaksudkan antara lain untuk menciptakan keadilan, maka hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan pula sebagai sumber hukum material. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mendorong orang tunduk pada hukum. Karena hukum diciptakan untuk ditaati, maka seluruh faktor yang dapat mendukung seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan aturan hukum positif. Diantaranya adalah faktor kekuasaan, penguasaan, dan kesadaran hukum
masyarakat. Hubungan hukum administrasi negara dengan tata hukum Indonesia. Dalam sistem ilmu hukum, hukum administrasi negara termasuk dalam hukum publik yang merupakan bagian daripada hukum tata negara. Dilihat dari sejarahnya, sebelum abad 19, hukum administrasi negara menyatu dengan hukum tata negara, dan terus setelah abad ke-19, hukum administrasi negara berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu hukum tersendiri. Pada pertengahan abad ke-20, hukum administrasi negara berkembang dengan pesat sebagai akibat tuntutan timbulnya negara hukum modern yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik karena berisi peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah umum, kepentingan umum yang dimaksud dalam kepentingan nasional, masyarakat, dan negara. Kepentingan umum harus lebih didahulukan daripada kepentingan individu, golongan, dan kepentingan daerah dengan pengertian bahwa kepentingan perseorangan harus dilindungi secara seimbang sehingga pada akhirnya akan tercapai tujuan negara dan pemerintah seperti itu terdapat jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan kehidupan bangsa dan itu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pemerintahan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perbedaan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Mengenai batasan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara ini, terdapat dua golongan pendapat, yaitu yang pertama, antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara ada perbedaan prinsip. Yang kedua, antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara tidak ada perbedaan prinsip. Hukum administrasi negara dan hukum tata negara memiliki perbedaan prinsip menurut beberapa pakar hukum, di antaranya Oppenheim, Van Vollenhoven, Romeikin, Dunner, dan Lugeman. Yang pertama, menurut Oppenheim mengatakan bahwa pokok bahasan hukum tata negara adalah negara dalam keadaan diam atau strat in rust, di mana hukum tata negara membentuk alat-alat perlengkapan negara dan memberikan kepadanya wewenang serta membagi-bagikan tugas pekerjaan kepada alat-alat perlengkapan negara di tingkat tinggi dan di tingkat rendah. Sedangkan hukum administrasi negara adalah negara dalam keadaan bergerak atau strat in movement, di mana hukum administrasi negara melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh hukum tata negara baik di tingkat tinggi maupun di tingkat rendah. Yang kedua, menurut Van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum administrasi negara adalah semua peraturan-peraturan hukum setelah dikurangi hukum-hukum material tata negara, hukum pidana, dan perdata. Hukum administrasi negara merupakan pembatasan dari kebebasan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Badan-badan kenegaraan memperoleh kewenangan dari hukum tata negara, dan dalam melaksanakan kewenangan ini, badan-badan kenegaraan haruslah berdasarkan pada hukum administrasi negara. Yang ketiga, menurut Romeikin mengatakan bahwa hukum tata negara mengatur mengenai dasar-dasar daripada negara, sedangkan hukum administrasi negara mengenai pelaksanaan teknisnya. Yang keempat, menurut Dunner mengatakan bahwa hukum tata negara menetapkan tugas, sedangkan hukum administrasi negara melaksanakan tugas yang telah ditentukan oleh hukum tata negara. Yang terakhir, atau yang kelima, menurut Lugeman mengatakan bahwa hukum tata negara merupakan suatu pelajaran tentang kompetensi, sedangkan hukum administrasi negara tentang perhubungan hukum istimewa. Golongan yang berpendapat bahwa hukum tata negara dan hukum administrasi negara tidak ada perbedaan prinsip
yaitu 1. Golongan Kranerbach, 2. Golongan Vecti, 3. Golongan Prince. Golongan ini berpendapat bahwa antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara tidak ada perbedaan prinsipil, hanya pada titik berat atau fokus pembahasan hukum tata negara. Fokusnya adalah hukum rangka dasar dari negara, sedangkan hukum administrasi negara adalah administrasi dari negara. Dengan demikian, hukum administrasi negara merupakan hukum khusus dari hukum tata negara. 1. Menurut Kranerbach, tidak ada perbedaan yang prinsipil antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Perbedaannya hanya terjadi dalam praktek dalam rangka tercapainya suatu kemanfaatan saja. Hukum tata negara adalah hukum mengenai struktur hukum daripada suatu pemerintahan negara. Sedangkan hukum administrasi negara merupakan peraturan-peraturan yang bersifat khusus. Pendapat yang kedua menurut Prince. Hukum tata negara mempelajari hal-hal yang fundamental, yang merupakan dasar-dasar dari negara. Hukum administrasi negara menitik beratkan kepada hal-hal yang bersifat teknis, yang selama ini kita tidak berkepentingan, hanya penting saja bagi para spesialis. Hubungan dan irisan hukum administrasi negara dengan hukum ekonomi. Hubungan dan irisan hukum administrasi negara dengan hukum ekonomi. Surat ekonomi adalah kaidah-kaidah hukum administrasi negara, terutama yang berasal dari kekuasaan eksekutif, yang mulai sekitar tahun 1930-an diadakan untuk membatasi kebebasan pasar di Prancis demi keadilan ekonomi bagi rakyat miskin, agar tidak hanya mereka yang berduit saja yang dapat memenuhi kebutuhannya akan pangan, tetapi agar rakyat petani dan buruh juga tidak akan mati kelaparan. Krisis ekonomi dunia yang dikenal dengan nama Malaise di tahun 1930-an itulah yang mengakibatkan adanya koreksi terhadap paham pasar bebas. Karena ternyata pemerintah Prancis merasa wajib untuk mengeluarkan peraturan hukum administrasi negara yang menentukan harga maksimum dan harga minimum bagi bahan-bahan pokok maupun menentukan izin. Pemerintah yang diperlukan untuk berbagai usaha di bidang ekonomi, seperti misalnya untuk membuka perusahaan, untuk menentukan banyaknya penanaman modal, dan di dalam usaha apa modal ditanamkan, untuk mengimpor atau mengekspor barang, kemana, seberapa, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara sangat berpengaruh terhadap hukum ekonomi. Dengan adanya hukum administrasi negara, maka perekonomian di sebuah negara akan berjalan baik dan stabil, dapat meminimalisir adanya sebuah krisis ekonomi, dan dapat menunjang kemajuan ekonomi. Tugas, fungsi, dan instrumen atau perbuatan pemerintah. Tugas dan fungsi pemerintah. Hukum tata pemerintahan adalah aturan-aturan yang mengatur pemerintah di dalam kedudukan, fungsi, dan tugas-tugasnya sebagai administrator negara. Tugas dan fungsi pemerintah antara lain sebagai berikut. 1. Bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan mengembangkan dan menegakkan persatuan nasional dan teritorial dengan menggunakan wibawa dan kekuasaan negara melalui 1. Peraturan perundang-undangan, 2. Pembinaan masyarakat, 3. Kepolisian, dan keempat, peradilan. Selanjutnya, yang kedua, bidang administrasi negara. Tugas ini berupa penyelenggaraan atau pelaksanaan kehendak-kehendak atau strategi and policy, serta keputusan pemerintah, atau menyelenggarakan dan menjalankan undang-undang. Juga pengendalian situasi dan kondisi negara, dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, pengurusan rumah tangga negara.
Masalah-masalah ini meliputi antara lain kepegawaian, keuangan, material, logistik, jaminan sosial, produksi, distribusi, lalu lintas angkutan dan komunikasi, serta bidang kesehatan dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, pembangunan. Tata pembangunan terdiri dari beberapa perencanaan negara maupun daerah. Penetapan pelaksanaan beserta anggarannya. Pembangunan dilakukan secara berencana baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya yang kelima, pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup mengatur tata guna lingkungan, perlindungan lingkungan, dan penyihatan lingkungan, dan lain sebagainya. Yang keenam, pengembangan kebudayaan nasional yang ada di dalam masyarakat, kebudayaan daerah-daerah perlu dikembangkan. Yang ketujuh, atau yang terakhir, bisnis atau niaga. Bisnis bukan dagang, tetapi suatu kegiatan untuk melayani kebutuhan masyarakat atau umum. Misalnya, dinas kebersihan kota, rumah sakit, sekolahan, juga bidang-bidang usaha negara, seperti BUMN dan BUMD. Perbuatan pemerintah. Perbuatan pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Romijen, perbuatan pemerintah yang merupakan gesture handling yaitu tiap-tiap dari alat perlengkapan pemerintah. Menurut Van Vollenhoven, perbuatan pemerintah merupakan tindakan secara spontan atau inisiatif sendiri dalam menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul tanpa menunggu perintah atasan dan atas tanggung jawab sendiri demi kepentingan umum. Macam-macam perbuatan pemerintah. Perbuatan pemerintah dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu 1. Perbuatan pemerintah berdasarkan fakta atau fact logically intelligence. 2. Perbuatan pemerintah berdasarkan hukum atau right intelligence. Perbuatan pemerintah berdasarkan fakta atau tidak berdasarkan hukum adalah tindakan penguasa yang tidak mempunyai akibat hukum. Misalnya, wali kota mengundang masyarakat untuk menghadiri 17 Agustus. Presiden menghimbau masyarakat untuk hidup sederhana, dan lain-lain. Perbuatan pemerintah berdasarkan hukum right intelligence adalah tindakan penguasa yang mempunyai akibat hukum. Ini dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu 1. Perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum privat, di mana penguasa mengadakan hubungan hukum berdasarkan hukum privat. Menurut Profesor Krobe Henderberg, Fektik, Gunnar, dan Haas, bahwa penjabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya dalam hal-hal tertentu dapat menggunakan hukum privat. Umpamanya, perbuatan sewa-menyewa, jual-beli tanah, dan perjanjian-perjanjian lainnya. Yang kedua, perbuatan hukum dalam lapangan hukum publik. Perbuatan hukum dalam lapangan hukum publik ada dua macam, yaitu 1. Perbuatan hukum publik bersegi dua, yaitu adanya dua kehendak atau kemauan yang terikat, misalnya dalam perjanjian atau kontrak saja. Yang kedua, perbuatan hukum publik bersegi satu, yaitu perbuatan yang dilakukan dari Asas umum pemerintahan yang baik. asas umum pemerintahan yang baik. Asas umum pemerintahan yang baik merupakan asas yang dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak. Dengan cara demikian, penyelenggaraan pemerintah itu menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, dan tindakan sewenang-wenang. F.H. van der Bak dan G.J.M. Kartini mendefinisikan AUPB sebagai asas hukum yang tidak tertulis dan harus diperhatikan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam melakukan tindakan hukum yang akan dinilai di kemudian hari oleh hakim tata usaha negara. Fungsi asas umum pemerintahan yang baik dibagi menjadi 4. Bagi administrasi negara, yaitu sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap
ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar, atau tidak jelas bagi warga masyarakat sebagai pencari keadilan. Yang ketiga, bagi hakim tata usaha negara dapat digunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara. Yang keempat, bagi badan legislatif. AUPB berguna untuk badan legislatif dalam merancang undang-undang. Selanjutnya yaitu asas umum pemerintahan yang baik. Yang pertama, asas kepastian hukum. Landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, kebijakan penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan pemerintahan. 2. Asas kepentingan umum, mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, asas kemanfaatan, memperhatikan manfaat secara seimbang antara kepentingan individu dengan individu, individu dengan masyarakat, masyarakat asing dengan masyarakat, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi pendatang, serta kepentingan pria dan wanita. Yang keempat, asas ketidakberpihakan atau tidak diskriminatif. Badan atau pejabat pemerintahan dalam membuat keputusan, pelakuan atau tindakan wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan wajib bersikap adil dan tidak diskriminatif. Yang kelima, asas tidak menyalahgunakan wewenang. Asas yang mewajibkan badan pemerintahan tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Yang keenam, asas keadilan. Setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan. Yang ketujuh, asas keseimbangan. Menghendaki adanya keseimbangan yang wajar apabila memuat pemberian sanksi dalam keputusan kepada mereka yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Yang kedelapan, asas pelayanan yang baik. Adanya pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai standar pelayanan dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, asas keterbukaan. Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dan tetap perhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Administrasi Negara. Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam pasal 1 ayat 9 dijelaskan bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Keputusan tata usaha negara terdapat unsur-unsur antara lain: 1. Penetapan tertulis. Syaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya, maksud dan tujuan dan apa isi tulisan itu, kepada siapa tulisan itu ditujukan, dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Maksudnya, badan atau pejabat tata usaha negara adalah yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara. Buatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Yang keempat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima, bersifat konkret, individual, dan final.
bersifat konkret, artinya tidak abstrak, berwujud, dan dapat ditentukan. Bersifat individual, artinya tidak ditujukan untuk umum. Sifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Dan yang terakhir yaitu 6, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Maksudnya, menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Undang-undang Hukum Acara Tata Usaha Negara. Hukum acara tata usaha negara. Hukum acara peradilan tata usaha negara adalah hukum yang mengatur tentang cara menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya sebuah keputusan tata usaha negara yang termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ciri khusus atau karakteristik hukum acara tata usaha negara antara lain. Yang pertama, hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna mencari kebenaran material. 2. Sistem pembuktian mengarah kepada pembuktian bebas yang terbatas. Yang ketiga, tata usaha negara berlaku asas erga omnes. Artinya bahwa putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak yang terkait. Yang keempat, gugatan di pengadilan tata usaha negara tidak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Maksudnya yaitu menganut asas presumptio justae causa dalam hukum administrasi negara, yang berarti adalah bahwa suatu keputusan tata usaha negara harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. 5. Proses pemeriksaan di persidangan berlaku asas audi alteram partem, yaitu para pihak yang terlibat dalam sengketa harus diberi kesempatan yang sama untuk didengarkan penjelasannya sebelum hakim memberikan keputusan. Yang keenam, adanya kemudahan bagi masyarakat mencari keadilan. Masyarakat itu antara lain bagi mereka yang tidak pandai membaca dan menulis akan dibantu dalam merumuskan gugatannya. Yang kedua, bagi masyarakat golongan tidak mampu diberikan kesempatan untuk belajar secara cuma-cuma. Yang ketiga, apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak, atas permohonan penggugat, ketua pengadilan yang berwenang akan mengadilinya. Yang keempat, penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada pengadilan tata usaha negara yang paling dekat dengan tempat kediamannya untuk kemudian diteruskan ke pengadilan yang berwenang mengadilinya. Dan yang terakhir, badan atau pejabat tata usaha negara yang dipanggil sebagai saksi wajib untuk datang sendiri.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.